Siap. Gimana Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda hari ini tadi masih sidang pertama. Ya, kami mewakili tergugat 2 Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi. Jadi ada tiga tergugat. Yang pertama adalah PT Inex, yang kedua adalah Ustadz Yusuf Mansur selaku tergugat 2. Dalam gugatan itu dinyatakan tergugat 2 adalah Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi dan sebagai direktur PT Inex. Yang kami wakili di sini adalah Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi, bukan sebagai direktur PT Inex. Kami nggak tahu apakah Ustadz Yusuf Mansur direktur PT Inex atau bukan. Yang jelas, yang kami wakili dalam surat kuasa kami adalah Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi. Kemudian yang ketiga ada Bapak Jody, komisaris dari PT Inex. Jadi gini teman-teman ya, saya hanya menjelaskan proses persidangan hari ini. Saya nggak akan bicara materi gugatan karena materi gugatan adalah wilayah penggugat. Ini masih sidang pertama. Hal-hal detail mengenai materi gugatan itu silakan tanyakan kepada penggugat. Hari ini tadi seperti teman-teman sudah lihat semua, ternyata majelis hakim masih meminta pihak penggugat untuk menyempurnakan gugatannya mengenai alamat tergugat 1 dan menunggu panggilan terhadap tergugat 3. Ya, dikasih waktu seminggu sama majelis untuk mengkoreksi itu sehingga sidang ini ditunda. Jadi setelah sidang ini nanti mungkin setelah itu sudah dibenarkan, agenda selanjutnya adalah mediasi. Jadi masih akan sangat panjang dan ini masih akan sangat hari ini masih sangat di awal gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman ya harap sabar. Sebagaimana diketahui, hari ini 6 Januari 2022 digelar sidang perdana kasus Yusuf Mansur. Sebanyak 12 orang mengajukan gugatan karena Yusuf Mansur dan kawan-kawan diduga ingkar janji alias wan prestasi uang patungan usaha hotel dan apartemen, haji dan umroh. Yusuf Mansur selaku tergugat 2 tidak menghadiri langsung sidang tersebut. Dia diwakili penasihat hukumnya Ariel Mukhtar. Sementara itu, 12 orang penggugat diwakili penasihat hukum Ikhwan Tony. Para penggugat melayangkan gugatan perdata kasus wan prestasi, bukan melaporkan Yusuf Mansur dan kawan-kawan atas tindakan pidana penipuan. Jadi, untuk saat ini kami masuk ke jalur perdata karena wujudnya ada Hotel City, kecuali wujudnya gak ada, ucap Ikhwan Tony seusai persidangan. Karena karakteristik antara wan prestasi dengan unsur penipuan itu hampir sama, kalau kita tidak bedah dan bedakan, itu gak akan bisa. Karena ini memang wujudnya ada Hotel City. Ya kami tempuh jalur perdata, sambung dia. Sidang mengalami penundaan karena terdapat kesalahan pada alamat pihak tergugat. Lalu, jika hanya perkara perdata berupa wan prestasi yang masuk ke pengadilan, bagaimana dengan kasus-kasus diduga penipuan yang banyak pihak mengaku di media sosial telah menderita kerugian sebagai korban dari aksi yang diduga sebagai penipuan Yusuf Mansur? Apakah kasus tersebut tidak cukup kuat untuk masuk ke ranah pengadilan? Kita lihat babak-babak selanjutnya kisah Yusuf Mansur ini.